dari mulut singa datangnya ke mulut buaya. Satu. Ada 3 atau 4 hal yang saya ingin sampaikan sebelum sampai pada usulan pasal. Pertama, sebagai tradisi yang baik di Komisi 3, kekompakannya itu luar biasa. Dan sering sekali kekompakan ini didukung oleh kecerdasan pimpinan. Antara lain, bagaimana kemarin pimpinan mengumumkan kita akan segera sahkan ini paling lambat bulan Desember. Ini harus tepuk tangan buat ketua kita. Terima kasih. Kalau saya boleh lebih mendorong lagi, karena saya sempat berkonsultasi mohon arahan Kapolsi, Wakil Ketua, dan beberapa anggota. Jangankan bulan Desember, jikapun sebelum bulan Desember, jika RUU ini dibuat dengan penuh ketelitian, kehati-hatian, dan yakin sempurna, tidak masalah kalau sebelum bulan Desember pun kami dukung. Alasannya kami mendukung habis-habisan secepat-cepatnya dengan kualitas setinggi-tingginya, karena memang di berbagai medsos kadang-kadang ada pandangan yang bervariasi. Kadang-kadang anggota kami, teman-teman kami, fraksi kami diragukan. Padahal berkali-kali kami ingin mendukung ini secepat-cepatnya, tapi sebagus-bagusnya dan sekuat-kuatnya memenjarakan koruptor, tapi sekuat-kuatnya melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan. Sekali lagi, jika bulan November juga disahkan, kami pun siap mendukung sepenuh hati. Kami siap bersidang maraton, walaupun misalnya nanti di sela-sela itu ada yang namanya reses, demi memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat yang sudah lama, kami bersedia rapat di hari reses. Yang kedua, sekali lagi ini RUU yang sangat penting ditunggu lama. Jangan sampai setelah selesai masih ada beberapa kekurangan, walaupun tidak selalu sempurna sebuah RUU. Yang saya maksud, mungkinkah para narasumber membantu kami agar sekecil mungkin kalau meniadakan PP dan peraturan menteri nggak bisa ya. Mungkin nggak? Ada nggak sejarah di berbagai negara sebuah undang-undang karena begitu penting benar-benar harus berasal dari pemikiran pemerintah dan wakil rakyat. Bukan hanya semata-mata oleh PP, oleh pemerintah. Ini penting, Pak. Sudah lama kita larut agar cepat undang-undangnya selesai, kita bikin PP luar biasa banyak, peraturan menteri luar biasa banyak. Koreksi kita terhadap tradisi itu, karena ini undang-undang sangat penting, bantulah kami oleh para narasumber agar setiap substansi penting itu masuk pada norma-norma RUU itu sendiri, bukan lagi menyerahkan kepada PP atau peraturan menteri yang begitu banyak. Yang ketiga, kami berharap ada kepastian begitu, seperti kata tadi, ada kepastian begitu RUU diundangkan, yang disasar itu koruptor, bukan yang lain. Sekali lagi, begitu undang-undang ini disahkan, dengan berkaca dari berbagai penyalahgunaan wewenang oleh negara-negara maju sekalipun, kami ingin memastikan dengan bantuan narasumber, pastikan dong bahwa RUU ini diundangkan, yang disasar benar-benar koruptor. Kalau koruptornya kita perlu hukum seberat-beratnya. Kalau perlu kita miskinkan semiskin-miskinnya. Karena tuntutan masyarakat sudah tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa ditawar-tawar. Tapi ada yang kedua, bagaimana menjamin agar tidak ada penyalahgunaan melalui pasal-pasal dan norma-norma yang ada oleh APH. Kalau ini tidak ada jaminan, yang akan jadi korban bukannya koruptor, tapi bisa jadi masyarakat yang bukan koruptor, tapi menjadi korban. Itu tergambar dari beberapa pasal-pasal yang kelihatannya kurang begitu tegas. Kami beranjak pada bahasan pasal yang antara lain
yang kami anggap perlu ketegasan. Kami mulai dari Prof. Uda. Saya hanya mengajukan 3 masalah, bukan pandangan dan bukan bantahan. Pak Uda di dalam uraian objek pengembalian aset tindak pidana, Pak, itu di butir 5, Pak Uda menulis aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau yang tidak dapat dibuktikan sumbernya dari perolehan yang sah. Ini sudah memberi jaminan enggak pada pegawai negeri misalnya atau karyawan swasta yang gajinya tetap, tapi karena di luar dia punya kemampuan berbisnis, lalu asetnya melebihi daripada gaji yang dijumlah, masih aman enggak mereka-mereka itu dari ketentuan poin 5 ini? Saya ulangi, aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau yang tidak dapat dibuktikan. Tidak mudah mencatat, membuktikan penghasilannya dalam waktu yang jangka panjang. Seorang pensiunan yang berumur 70-80 tahun, padahal dia pensiun di umur 60, dalam waktu 20 tahun dia berbisnis, tidak mudah menghafal bagaimana memerinci satu-satu penghasilan yang dia peroleh, sehingga bisa menjawab pertanyaan aparat penegak hukum bahwa betul-betul itu hasil kerjanya sendiri. Lalu kami beralih kepada halaman berikutnya. Masih ke Pak Nurul Huda. Prasyarat. Di alinea kedua ada redaksi proses pidana tidak berhasil dilakukan karena tidak terdapat minimal 2 alat bukti. Dan karena tidak terbuktinya unsur melawan hukum tetapi kerugian akibat perbuatan. Ini ketentuan ini sering kami baca. Pertanyaannya, apakah memang harus ada ketentuan seperti ini? Kalau kita bicara, yuk lindungi masyarakat yang bukan koruptor, tapi dia tidak mudah membuktikannya karena keterbatasan data. Apakah memang harus pasal ini ada di RUU kita, di undang-undang kita, dan dinormakan? Harus enggak ini? Tolong berikan perbandingan di berbagai negara. Jika ada di negara lain tidak mencantumkan ini, jangan-jangan kita juga perlu mengakomodir pikiran itu. Tapi kita tidak boleh membuat undang-undang yang paling aneh sendiri, itu tidak boleh. Karena masyarakat menyorot kita. Sekali undang-undang kita terasa aneh, pasti kita akan dijadikan sasaran kritik yang luar biasa. Pak Uda, pengelolaan harta kekayaan. Tadi udah saya singgung, saya setuju 100% kalau yang mengelola ini di luar aparat penegak hukum. Tapi lembaga macam apa itu? Kriterianya seperti apa? Mekanisme pembentukannya seperti apa? Atau guyonannya apa Danantara yang kita kasih gitu? Kalau Danantara memang paling siap. Tapi kalau ada mekanisme yang lebih baik, bisa jadi lembaga yang akan mengurus ini bukan sejenis Danantara. Jauh lebih kredibel, jauh lebih intensif bekerja, jauh lebih bisa mengamankan kekayaan. Karena aset-aset yang ada selama ini sering ada isu-isu tentang kebocoran dan ya tidak terjaga ekonominya. Narasumber yang kedua, terima kasih Pak Makrus. Saya ingin menanyakan, mendalami perampasan aset tanpa pemindanaan. Di situ di alinea 1 disebutkan agar tidak melanggar asas praduga tidak bersalah harus ada bukti yang kuat. Hindari penggunaan frasa patut diduga. Saya setuju jangan menggunakan patut diduga. Tapi apakah bisa kita menggunakan bukti kuat? Karena di KUHP kita kan digunakan bukti permulaan. Dan bukti permulaan itu harus minimal 2 alat bukti gitu. Bagaimana pandangan Bapak? Jangan-jangan pandangan saya yang mengutip prinsip KUHP itu belum tentu tepat dipraktikkan di sini. Dan jika tidak tepat, kira-kira apa alasan yang menyebabkannya? Gitu. Yang berikutnya, keadaan perampasan aset tanpa pemindanaan. Alat bukti tidak memadai untuk mendapatkan putusan pemindanaan.
Ini juga ada yang menganggap bagus, ada yang menganggap masih abu-abu ini. Kalau pidananya nggak terbukti, lalu orang harus disita, kira-kira kriteria yang lengkap, kriteria yang luar biasa bagus, kriteria macam apa saja yang bisa digunakan untuk menyita aset, padahal tidak ada putusan pemidanaan. Ini penting banget diperhatikan, karena kalau lihat dari segi judulnya, ini kan hal-hal yang berkait dengan RUU ini, berkait dengan hal-hal yang berkait dengan masalah pidana gitu. Aset perorangan korporasi berhak memperoleh perlindungan. Ini bagus, kalau ini pasal ini ditaruh di depan, bisa meniadakan keabu-abuan. Bisa meniadakan kekhawatiran orang yang punya aset, walaupun tidak terlalu detail, tapi pasal ini secara umum bisa melindungi hak-hak warga negara yang bukan koruptor. Sekali lagi, saya tidak ingin melindungi koruptor, tapi saya ingin warga negara yang bukan koruptor tolong dilindungi. Terima kasih pimpinan. Kelihatannya pimpinan sudah nggak sabar. Terima kasih. Ya, sudah terlalu panjang Pak. Biar kita bagi kesempatan Pak.